para saudara semuanya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana sikap kita menghadapi kegelisahan dan keresahan pada saat kita melaksanakan meditasi, terutama meditasi vipassana bawana. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sebelum pelaksanaan meditasi itu berlangsung. Jadi justru tips yang baik untuk menangani sikap gelisah itu justru sebelum meditasi berlangsung harus dipersiapkan. Yang pertama adalah mandi atau bersih diri. Dengan kita mandi setelah kita mungkin bekerja, apalagi kita bekerja kasar ya, tentu kita akan tubuh kita kotor. Kemudian kalau kita kantoran mungkin pekerjaan yang ruwet gitu ya. Setelah kita pulang, kalau kita langsung meditasi dengan memakai pakaian yang dari luar, kemudian dengan posisi yang masih keringetan, maka kita akan menjadi tegang dan tidak tenang pada saat latihan bermeditasi. Jadi bersih diri adalah sangat-sangat penting sebelum kita bermeditasi. Kemudian yang kedua adalah jeda. Jadi pada saat kita mau bermeditasi, antara saat kita pulang kerja atau pulang dari mana gitu ya, itu biasakan dijeda 1 jam atau 30 menit atau 2 jam. Ini agar supaya segala bentuk-bentuk pikiran, segala bentuk keruwetan yang ada di dalam pikiran kita ketika kita berada di luar, itu tidak serta-merta semuanya masuk dan masih nempel di dalam pikiran kita. Dengan begitu pada saat kita meditasi, bentuk-bentuk pikiran itu tidak mengganggu kita selama proses bermeditasi. Jadi istilahnya itu objek-objeknya itu akan berkurang. Tidak terlalu banyak objek-objek yang terlalu dominan yang bisa menguasai pikiran kita. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang masalah tempat. Jadi sebelum bermeditasi, kalau kita pemula, cobalah usahakan untuk mencari tempat yang tenang, tempat yang mungkin sejuk, di taman atau di kebun, di bawah pohon gitu ya, yang aman. Di situ akan membuat kita terbantu, menenangkan diri, sehingga bentuk-bentuk pikiran yang negatif yang membuat kita resah dan gelisah akan bisa dihindarkan ya. Jadi usahakan menghindari tempat-tempat yang ramai, misalnya di rumah yang hiruk pikuk anak atau saudara keluarga di sana, sehingga kita tidak fokus di dalam bermeditasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pada saat kita bermeditasi, hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita bermeditasi adalah posisi duduk kita. Jadi posisi kita bermeditasi itu sebenarnya mungkin bisa menggunakan posisi duduk atau posisi berbaring pada saat kita bermeditasi, terutama saat kita resah, gelisah atau energi kita terlalu besar, itu kita bisa menggunakan posisi duduk atau lebih rileks lagi posisi berbaring, karena pada saat itu energi kita akan menurun. Dengan menurun, maka kegelisahan dan keresahan kita akan bisa diminimalisir. Jangan sampai bermeditasi jalan. Kalau Anda sedang gelisah terus melanjutkan meditasi dengan meditasi jalan, maka Anda akan semakin gelisah, karena energi Anda untuk berjalan dan untuk berkonsentrasi bolak-balik itu akan sangat-sangat besar, dan itu akan menambah kegelisahan atau akan menambah mengaduk bentuk-bentuk pikiran yang ada di dalam meditasi teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ini yang ada tambahan untuk yang sebelumnya. Sebelumnya juga kita harus makan makanan yang tidak menimbulkan kegelisahan, minum-minuman yang tidak menimbulkan kegelisahan, misalnya seperti minum kopi yang membuat detak jantung kita menjadi
lebih kencang dan kita akan terasa lebih aktif, lebih gesit seperti itu ya. Kemudian makanan-makanan yang menimbulkan kegelisahan seperti bawang dan lain sebagainya itu usahakan untuk dihindari untuk kita yang pemula ya, agar supaya ketika kita meditasi kita akan cepat untuk tenang, kita akan cepat untuk mencapai titik yang stabil, tidak terombang-ambing oleh bentuk-bentuk pikiran atau perasaan-perasaan yang membuat energi kita habis. Jadi itu. Dan untuk selanjutnya, bagaimana atau apa yang kita lakukan setelah kita di dalam meditasi terus gelisah itu muncul? Yang harus kita lakukan adalah kita harus menerima bahwa kegelisahan itu adalah ada. Kita harus menyadari kedatangannya, berlangsungnya, dan lenyapnya. Kita gunakan kebijaksanaan dan perhatian kita untuk mengawal kegelisahan tersebut. Dan kemudian kita gunakan kebijaksanaan kita untuk tidak melekat, attach, dan tidak terlibat atau involved di dalam kegelisahan tersebut. Tidak mengidentifikasi kegelisahan itu sebagai aku dan milikku, hanya sebuah objek yang datang, berlangsung, dan lenyap. Kalau kita memiliki kebijaksanaan dan perhatian yang kuat, maka kegelisahan itu akan berlangsung sebagai mana adanya, datang, berlangsung, dan pergi. Seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita sudah memperhatikan dengan kebijaksanaan, dengan perhatian, ternyata kegelisahan itu lebih kuat. Kalau ini yang terjadi, yang harus kita lakukan adalah hentikan meditasi. Kita bisa jalan-jalan di tempat-tempat yang sejuk, atau istirahat dulu ya, mungkin kita bisa melanjutkan meditasi lain kali. Nanti ketika kita mau bermeditasi, kita akan dan menemukan kegelisahan yang serupa, maka kita akan setidaknya itu sedikit lebih tenang untuk menghadapi. Jadi dari waktu ke waktu kita harus senantiasa mengecek sikap kita itu seperti apa menghadapi kegelisahan, sikap kita itu seperti apa di dalam menghadapi munculnya objek-objek yang ada di dalam meditasi kita. Oke, itu sedikit tips bagaimana caranya menangani atau sikap yang benar menangani kegelisahan dan keresahan di dalam meditasi vipassana. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih, selamat berlatih.